Mengenai proses kreatif ya, waktu zamannya Homogenik dulu dengan huruf vokal dengan HMGNC, sekarang udah ganti vokalis ke Amandia. Sebenarnya nggak terlalu banyak yang berubah, masih tetap itu mah bisa dibilang yang mulai bisa Dea atau bisa Dina, masing-masing punya selera sendiri gitu ya. Siapa yang ngirim lagu duluan, terus dirombaknya proses kreatifnya sebenarnya masih mirip-mirip lah ya. Cuman kalau sekarang ada kelebihannya, mungkin Manda itu dia dulu sempat sering jadi backing vokal gitu ya buat project-project musisi besar gitu ya. Jadi dia itu bisa ngaransemen vokal. Jadi dia bisa nih, misalnya kita minta tolong dia buat bikin satu line vokal, satu line, 2 line, 8 line, 10 line, itu si Manda bisa. Jadi dia bisa bikin aransemen full sampai backing vokal sampai choir apa segala macam itu dia bisa. Jadi bisa dibilang in some ways gitu ya, dia juga ikut mengaransemen musiknya Homogenik begitu. Jadi kalau core identity-nya Homogenik, jadi begini, waktu kemarin aja terakhir saya main modular nih, padahal proyek solo nggak ada hubungan sama Homogenik, tapi orang-orang tuh langsung ini mas Dea ini mas. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin karena udah lama banget ya ngeband dan berbagi referensi dengan Dina gitu kan, jadinya bisa dibilang kita punya selera yang mirip-mirip, mungkin genrenya beda tapi core benang merahnya itu masih mirip-mirip. Si Dina gini, Dea gini, tapi ada mirip di sini. Orang-orang tuh kalau yang mungkin sesama songwriter kali ya, sesama komposer tuh kayak ini mah Homogenik banget gitu. Jadi strateginya kami gitu ya untuk ngasih sedikit nuansanya Homogenik gitu ya di setiap lagu. Itu tuh balik lagi, itu tuh sebenarnya touch it ya. Maksudnya terbawa dari diri kami sebagai komposer, dan saya yakin komposer-komposer lain pasti gitu. Punya chord yang dia banget, nuansa yang dia banget. Nah, itu yang kalau saya pikir berharga gitu. Jadi di saat kita bekerja sama misalnya gitu ya. Bisa bekerja sama dengan rapper Dom-Dom gitu ya, Indra Dom-Dom. Nah, pasti yang saya cari adalah karakter dia untuk produce suaranya yang pasti unik itu tiap orang. Itu mah otomatis gitu ya. Dan ada triknya sih sebenarnya. Triknya adalah saya sekarang lagi seneng banget kalau bikin lagu baru tapi bukan merombak. Itu berdasarkan dari preset lama yang kita pakai mungkin 20 tahun lalu. Tapi saya bikin pakai software lain gitu atau pakai synthesizer lain. Tapi saya kejar suara itu. Membuat mixingan musik elektronik yang tidak terlalu mekanis atau kaku. Pertama ya, hati-hati, kadang-kadang seperti biasa overproduce. Kadang-kadang kalau kita tuh ego sebagai komposer itu suka pengen segala macam dimasukin, alunan, tahu dinamika. Jadi jangan apa-apa tuh semua pengen keras. Apa-apa teh kalau bikin mixingan atau mastering, orang kan pengennya keras gitu kedengarannya dibanding tetap aja sama orang mah dikecilin. Justru kalau kecil malah digedein. Jadi dinamikanya mesti dipertahankan itu ya. Mana bagian yang rame, mana bagian yang tenang gitu ya. Ada ketiga nih benar. Ketiga adalah pakai groove. Jadi kalau bikin metronom tuh jangan tak tok 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 tak tok 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 tak tok 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 tak, jangan gitu. Bisa tak tok 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 tak tok tak tok tak tak tok. Ada swingnya. Selalu kalau di MPC kan ada ya, ada groove atau swing. Itulah feel newing itu yang penting mesti ada. Kalau bagi saya semua yang analog bisa disimulasikan, tapi tidak perfect. Analog punya sesuatu yang kalau di-push dia, makin di-push, atau saya bilang mengandung dinamika apa segala macam, dia analog mau jadi enak. Kalau di jadi jelek gitu aja. Jadi
ada limit, ada gain, pokoknya dari input ke output itu kan banyak sekali sebenarnya rangkaian ya atau algoritma. Nah, kalau analog purist banyaknya rangkaian itu malah jadi enak. Overproduce itu akan enak kalau kamu punya akses ke hardware analog semua. Go with it, udah pasti enak, mau digimanain juga. Apalagi nanti outputnya juga pakai, jangan didengerin streaming dong, dengerin di vinyl, pakai preamp, pakai kabel bagus, pakai speaker bagus, di ruangan yang akustiknya bagus. Jangan tanggung kalau saya pikir begitu. Itu mah yang namanya mungkin sensori gitu ya, enak, yang empuk, yang enggak harsh gitu ya akan dapat di situ gitu, dibanding sama digital yang pasti akan banyak diakalin lagi secara digital untuk mengurangi noise, mengurangi hiss. Ada analog artifacts, digital artifacts itu pasti ada. Maju terus. Oh enggak, sorry ya. Tadi satu kata untuk fans Fotogenik, stay.